Selamat sore teman-teman kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Iya. Dan sekarang kita akan membahas apa, Kak Imet? Jadi kita akan membahas peraturan yang baru. Ini adalah peraturan Dirjen Pajak nomor 11 tahun 2025. Nah, tentang apa ini? Tentang ketentuan pelaporan PPh, PPN, dan PPNBM dan biaya materai, terutama dalam rangka pelaksanaan Kortex ya. Kortex gitu. Jadi menyesuaikan terhadap Kortex Ya. aturan barunya. Oke. Mungkin apa yang melatar belakangi hal ini, Kak Imet? Nah, untuk latar belakangnya tentunya memberikan kepastian hukum, kemudian kemudahan di administrasinya, kemudian meningkatkan pelayanan, dan pastinya ini melaksanakan adanya pembaruan Kortex gitu ya, sistem yang baru. Kemudian terkait dengan fungsi SPT masa unifikasi. Sarana yang digunakan oleh pemotong dan atau pemungut unifikasi untuk melaporkan yang pertama, kewajiban pemotongan dan atau pemungutan PPh. Kemudian, pembuatan bukti output PPh unifikasi dan lalu penyetoran PPh yang telah dipotong dan atau dipungut atas beberapa jenis PPh dalam suatu masa pajak. SPT masa unifikasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran sendiri PPh terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dan perlu digarisbawahi bahwa SPT masa unifikasi ini mencakup pasal 4 ayat 2, kemudian PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Untuk pertanyaan belum diketik ya, kalau ada yang tanya silakan diketikkan. Kemudian terkait dengan selanjutnya, apalagi yang dapat ditambahkan terkait dengan kewajiban pemotongan atau pemungut unifikasi. Baik, tadi kalau kita pada bagian pertama itu membahas tentang SPT PPh pasal 21 ya. Iya. Kemudian kita berlanjut tadi SPT PPh masa unifikasi. Betul. Kita gabungan gitu ya. Ini SPT masa yang berbeda gitu. Nah, untuk kewajiban pemotong atau pemungut dari PPh unifikasi ini ya, yang pertama dia wajib membuat bukti potong pungut untuk PPh unifikasi. Ya, jelas. Kemudian yang kedua, menyerahkan bukti potong pungut ya kepada pihak yang dipotong atau dipungut tersebut. Ya. Boleh dicetak juga nggak masalah. Tapi kalau sekarang di Kortex sebenarnya ketika sudah di-input, diterbitkan, pihak yang dipotong atau dipungut dia bisa mencetak sendiri atau melihat sendiri di akun Kortexnya seperti itu ya. Jadi langsung. Kemudian yang ketiga, setelah tadi membuat, menyerahkan bukti potong, yang ketiga adalah melaporkan bukti potong atau pungut PPh unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Ya, seperti itu. Kemudian pemotong atau pemungut ini PPh unifikasi ini dapat melakukan pembetulan atau pembatalan dari bukti potong pungut tersebut. Yang kedua, bisa juga membuat bukti potong pungut PPh unifikasi ini tambahan ya, sama kurang lebih seperti PPh pasal 21. Dan untuk pemotong atau pemungut PPh unifikasi juga dapat membetulkan SPT masa PPh unifikasi yang telah disampaikan ya, untuk satu atau beberapa jenis pajak yang ada di dalamnya. Ini kan karena gabungan ya. Yang mau dibetulkan ternyata cuma satu jenis pajak, kemudian bikin SPT pembetulan, itu bisa juga, nggak masalah. Oke. Mungkin juga tambahan terkait misalkan ada WPWP dalam negeri nih yang menjadi pemotong PPh. WPWP dalam negeri yang berlaku sebagai pemotong PPh pelaksanaan kewajiban pemotongan atas PPh pasal 23 atas pembayaran berupa sewa, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari perseroan tanah dan atau bangunan. Kemudian WPWP dalam negeri selaku pemotong PPh dapat juga orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Selain itu, pemotong atau pemungut PPh unifikasi dapat membetulkan SPT masa PPh unifikasi yang telah disampaikan untuk satu atau beberapa jenis PPh. Tentunya biasanya juga ada kesalahan ya, silakan dapat dilakukan pembetulan di situ. Untuk jenis
bukti output PPh unifikasi apa saja Kak Imet? Nah, ini terkait dengan jenis bukti potong pungut PPh unifikasi, terdiri dari yang pertama, jadi bukti potong pungut PPh unifikasi ini berformat standar, dibuat melalui modul EBUPOD dan dicantumkan tanda tangan elektronik di Cortex ya, ada EBUPOD. Kemudian yang kedua ada PPh dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong pungut unifikasi berformat standar. Nah, untuk formulir bukti potong pungut PPh unifikasi berformat standar ini ada di mungkin menunya BPPU ya di situ ya. Formulir BPPU, bukti potong pungut unifikasi. Nah, ini digunakan untuk output PPh ya, lagi wajib pajak dalam negeri dan BUT. Kemudian ada BPNR, bukti potong pungut non residen. Ya, ini buat yang WP luar negeri gitu ya. Itu jenis dari bukti potong unifikasi. Nah, terkait isinya mungkin apa saja ini isi dari bukti potong? Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu melihat di Cortex ada beberapa isian yang akan ada di bukti potongnya. Misalkan terkait dengan nomor bukti output PPh unifikasinya, kemudian di situ juga terdapat masa pajak dan tahun pajak. Lalu di situ juga ada terdapat sifat output PPh-nya dan kemudian ada status bukti output PPh unifikasi. Kemudian ada juga identifikasi pihak yang dipotong dan atau dipungut berupa bagi wajib pajak dalam negeri, NPWP atau NIK, kemudian bagi wajib pajak luar negeri, TIN atau NPWP sebenarnya itu tapi dalam format bahasa Inggris. Selain itu juga terdapat nama, alamat, negara, dan nomor paspor. Selain itu ada juga jenis fasilitas apabila menggunakan fasilitas, ada juga kode objek pajak, kemudian terdapat dasar pengenaan pajak, kemudian tarif, kemudian terdapat PPh yang dipotong atau dipungut ditanggung pemerintah, dan kemudian dokumen yang menjadi dasar output PPh dan dasar pemberian fasilitas, lalu mekanisme pembayaran dalam hal pemotong atau pemungut PPh. Terutama ini terkait dengan instansi pemerintah ya, ada mekanisme terkait dengan langsung atau melalui uang persediaan. Langsung ini misalkan transaksinya melalui KPPN dan bukan LS ya. Ya, LS misalnya langsung. Jadi itu namanya transaksi langsung. Tapi kalau misalkan tidak melalui KPPN, silakan gunakan uang persediaan. Mungkin seperti itu. Pilihannya seperti itu. Biasanya kalau yang menggunakan LS ini adalah instansi vertikal ya. Iya. Instansi vertikal. Jadi selain itu apabila bukan terbitan SP2D kalau nggak salah namanya dari KPPN, silakan pilihannya nanti yang uang persediaan atau UP. Iya. Mungkin yang di Pemda juga perlu dicek ulang karena walaupun kadang di Pemda itu namanya langsung tapi ternyata itu tidak langsung ke KPPN. Maka dari itu gunakan uang persediaan dalam konteks seperti itu. Karena langsung dari dalam konteksnya adalah langsung melalui KPPN ya. Terbitan dari KPPN. Iya. Kemudian terdapat juga terkait dengan identitas pemotong atau pungut pajak penghasilan unifikasi berupa NPWP atau NIK pemotong atau pemungut, kemudian NITHU atau nomor identifikasi subunit organisasi, kemudian nama pemotong seperti tadi. Dan tak lupa terdapat nama penandatanganan dan tanggal ditandatangannya bukti potong PPh unifikasi. Lalu terkait dengan selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan Kak Imet. Nah, tadi kan ada disebutkan dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong PPh unifikasi yang format standar. Ini digunakan oleh pemotong atau pemungut PPh unifikasi untuk melakukan pemotongan-pemungutan PPh atas ini mungkin jarang ya sebenarnya. Yang pertama ada penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI, diskonto surat berharga yang diterbitkan oleh BI dalam rangka operasi moneter dan memiliki karakteristik sama seperti SBI. Kemudian ada juga penghasilan berupa diskonto dari surat pembenaran negara dan bunga obligasi. Kemudian ada bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek gitu ya. Kemudian ada juga penghasilan dari transaksi penjualan saham selain saham berdiri di bursa efek. Ada juga penghasilan atas hadiah undian langsung yang melekat pada barang atau produk, kemudian tidak dapat diketahui identitas penerimanya. Nah, ini mungkin yang sering juga ya.
Selain itu ada juga adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa, kemudian ada persewaan ya, dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan pemerintah SIPP gitu ya. Kalau mungkin di dinas pendidikan biasanya namanya SIPLAH ya, sistemnya gitu ya. Nah itu contohnya. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penjual aset kripto gitu ya. Ada lagi penghasilan lain yang berdasarkan ketentuan perpajakan ditentukan menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan UPOT standar ini. Kemudian menambahkan juga dokumen yang dipersamakan dengan output PPh unifikasi. Misalkan dibuat oleh pemotong atau pemungut unifikasi menggunakan sarana yang dimiliki oleh pemotong atau pemungut. Kemudian dapat juga berupa dokumen buku tabungan, rekening koran, kemudian baik dalam bentuk lain yang tertandatangani secara elektronik. Kemudian paling sedikit memuat nama, NPWP, nomor unik transaksi, dasar pengenaan pajak, kemudian PPh yang dipotong. Dan juga itu dibuat sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan ini, begitu. Dan mungkin sekian dulu ya untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.